Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Di sini ada informasi yang sangat penting dan cukup mantap sekali ya berkaitan dengan pergerakan Pi Network. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya semacam dokumen atau dokumentasi screenshot berkaitan dengan Pi Mainnet SDK. Nah, di sini cukup mantap, official support language, jadi juga support beberapa bahasa. Nah, kemudian di sini langsung saja admin akan merangkumkan ya berbagai macam informasi terbaru yang dikutip daripada Verset Pi ini dalam Twitter yang terbaru. Nah, di sini juga disebutkan ya tentang hot news daripada core team telah mengaktifkan program support for 6 language atau di sini for 6 language ya, 6 bahasa, dan kita langsung terjemahkan saja. Disebutkan di sini untuk core team telah mengaktifkan dukungan pemrograman untuk 6 bahasa melalui kit pengembang perangkat lunak atau biasa disebut dengan SDK yang bertujuan untuk menerapkan multi-sign dan juga kontrak sederhana pada platform jaringan Pi. Termasuk juga ada NFT, DeFi, dan juga ada semacam pinjaman ya atau buruh. Kemudian langkah ini telah menarik miliaran pengguna Web3 ke PiNet. Sekali lagi di sini ada informasi yang cukup mantap sekali, dan untuk Verset sendiri juga bisa dikatakan ini terus melakukan semacam analisa yang terus mendalam berkaitan dengan project progress Pi Network ya melalui blockchain dan juga melalui informasi yang tersedia. Terdapat bukti yang kuat bahwa core team secara aktif telah membangun platform DeFi atau Decentral Finance keuangan yang bersifat terdesentral dengan berbagai bahasa pemrograman dalam jaringan Pi, dan saat ini setidaknya ada kurang lebih 6 bahasa yang telah terintegrasi. Antara lain disebutkan di sini ada Python, kemudian juga ada Blazor, kemudian ada C#, Go, PHP, dan Java. Semua SDK ini sekarang tersedia untuk digunakan oleh para developer atau para pengembang. Platform NFT atau non-fungible token telah dipersiapkan untuk merevolusi Web3. Kemudian pengembang DApps sekarang juga bisa membuat dan juga memanfaatkan SDK sebagai metode pembayaran untuk pengambilan NFT menggunakan hash NFT yang dibuat dalam dApps berbasis blockchain. Jadi di sini juga ada semacam NFT ya untuk daripada Pi Network di dalam blockchain-nya. Jadi sekali lagi ini cukup menarik sekali ya, Pi Network itu juga support untuk adanya NFT. Namun akses penuh ke blockchain yang lain dapat dilakukan jika open mainnet. Blockchain lain akan digunakan atau blockchain lain akan terhubung ke dalam API mainnet jaringan Pi, memungkinkan panggilan atau koneksi ke dalam smart contract Pi milik developer atau pengembang. Dan untuk intinya adalah untuk daripada akses penuh ya, itu harus menunggu open mainnet. Secara singkat, untuk menyelesaikan Web3 dan juga melayani daripada miliaran para pengguna Web2 yang terhubung ke dalam jaringan Pi melalui PiNet. Jadi sekali lagi, untuk PiNet sendiri adalah salah satu platform terbaru dari Pi Network ya, yang mana di situ adalah untuk menjembatani antara Web2 ke dalam Web3. Dan Pi akan segera menyelesaikan smart kontrak. Kontrak ini penting dan akan berdampingan dengan 6 bahasa mainnet SDK yang telah disiapkan oleh Pi Network. Dan harap dicatat bahwa bagian ini adalah ringkasan daripada yang disampaikan oleh Verset Pi dan bukan pernyataan resmi dari core team ya. Dan sekali lagi di sini untuk Verset Pi ini juga terus melakukan analisa yang terus mendalam berkaitan dengan blockchain Pi Network atau proyek Pi berdasarkan sumber-sumber ya. Tentu saja di sini juga melakukan analisa berdasarkan informasi dari blockchain, GitHub, dan lain sebagainya. Dan informasi ini dibagikan berdasarkan penelitian yang tersedia di dalam Pi Network GitHub. Nah, di sini sudah jelas sekali. Kami menyarankan agar para pionir juga membagikan konten ataupun mengutip sumber yang dan juga mencantumkan nama penulis ya, yaitu Verset, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak beralasan ya. Jadi sekali lagi Pi Network cukup mantap sekali dan memiliki banyak sekali komunitas. Dan yang paling pasti untuk open mainnet sangat dinantikan oleh kalangan komunitas ya, dan bahkan untuk yang ada di Indonesia juga banyak sekali dan ramai serta viral ya tentang open mainnet mandiri. Nah, di situ mungkin juga harus ada semacam pembahasan dan rekan-rekan itu harus menelusuri berbagai macam sumber yang memberikan informasi berkaitan dengan Pi Network ya, agar tidak salah paham. Jadi harus ada alur-alurnya untuk rekan-rekan itu bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Sedangkan untuk Verset di sini juga mengambil informasi berdasarkan Pi Network GitHub ya.
Jadi juga ada sumbernya dan rekan-rekan juga bisa mentelusuri. Dan di sini untuk verset ya cukup lumayan menarik sekali, dan silahkan tinggalkan komentar bagi rekan-rekan yang baru mengetahui untuk informasi ini ataupun yang sudah mengetahui sebelumnya. Nah, di sini juga ada semacam bukti untuk daripada penemuan untuk verset forum atau P-verset ya. Nah, di sini dalam GitHub Pi Network. Nah, di sini juga ada Pi Mainnet SDK. Nah, ini adalah judulnya. Kemudian di sini juga ada semacam 6 bahasa. Kemudian untuk mengetahui informasi yang lebih mendetail semacam ini ya, tentu saja di sini rekan-rekan itu harus setidaknya memiliki pengetahuan ya tentang dunia IT atau dalam dunia blockchain. Dan bagi para orang awam ya, tentu saja di sini sekali lagi adalah informasi yang cukup positif menuju keberhasilan proyek Pi Network. Dan sekali lagi ya, tinggalkan komentar rekan-rekan masing-masing. Sedangkan untuk daripada postingan verset di sini juga ditanggapi banyak sekali kalangan komunitas pioner ya. Dan ini juga ditanggapi oleh Pichain daripada Vietnam atau Pichain Mall Vietnam. Nah, kita juga bisa melihat ya, jadi rekan-rekan juga bisa saling berdiskusi. Sebuah informasi yang berguna untuk dijadikan referensi sambil menunggu core team selesai dan juga diterbitkan. Dan platform PNFT kemudian juga ada ART. Nah, di sini atas nama Pichain Mall juga sedang menyelesaikan fitur akhir sebelum pengumuman resmi untuk meluncurkan mainnet. Sekali lagi di sini rekan-rekan juga bisa mentelusuri ya di dalam GitHub dan lain sebagainya apa yang sedang dikerjakan oleh developer ataupun oleh core team. Nah, sekali lagi di sini cukup menarik sekali ya untuk kita terus berusaha menyampaikan informasi seputar perkembangan Pi Network Coin. Nah, kemudian disini juga dibalas lagi oleh Verset. Terima kasih, saya telah melihat hebat dari kode hash PNFT ya, dan ini sangat bagus karena berfungsi pada blockchain Pi Mainnet. Kemudian di sini juga sangat mantap dan thank you supportnya. Dan di sini juga ada lagi yang berkomentar, ekosistem Pi semakin beragam akan menarik perhatian para pengembang proyek. Jaringan Pi memiliki sumber daya yang tersedia, yaitu para pengguna ya. Siapapun pionir akan memimpin era digital. Sekali lagi di sini Pi Network sudah terbentuk atau sudah memiliki ekosistem yang sangat besar sekali, atau marketnya itu sudah sangat jelas ya. Sedangkan CoinPi juga sudah ada. Sedangkan untuk para core team itu sedang mengembangkan untuk kematangan aplikasi ekologi seperti apa fitur-fitur ke depan yang sudah ditawarkan oleh core team ya, ketika nanti sudah listing atau resmi open mainnet. Intinya di sini untuk Pi Network itu juga cukup mantap sekali. Jadi sudah ada market tersendiri, sudah ada ekosistem, dan tinggal meluncurkan saja daripada fase berikutnya atau open mainnet. Kemudian sih kalau kita lihat di dalam Twitter P-verset ya, di sini rekan-rekan juga bisa mengunjungi untuk Twitter tersebut ya. Dan di sini juga berkaitan dengan cryptocurrency Pi Network. Nah, kita juga bisa melihat ini juga ada informasi daripada core team tentang informasi yang resmi. Kemudian di sini untuk P-verset juga menanggapi postingan salah satu pionir dari Vietnam. Nah, di sini juga ada berita yang terbaru ya berkaitan dengan Maybach S450 yang menerima 150.000 koin Pi di Vietnam. Jadi ini sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu ya tentang daripada transfer atau transaksi peer to peer ya enclosed mainnet di Vietnam, yaitu membeli mobil dengan harga kurang lebih di sini ada sekitar 169.000 US dollar. Nah, ini cukup mantap ya rekan-rekan. Dan kalau kita lihat di sini baru-baru ini pionir Vietnam memposting sebuah pemberitahuan tentang mobilnya ya, dan di sini itu menerima 150.000 koin Pi untuk perdagangan atau barter kurang lebih seperti itu. Nah, ini cukup mantap sekali dan sudah pernah admin bahas di dalam konten admin yang sebelumnya. Sekian, terima kasih.